Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Hanifah dengan NIM 8782373313, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ Universitas Terbuka Purwokerto. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas secara ringkas 3 peran filsafat ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Untuk yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Untuk selanjutnya, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Untuk yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi. Ontologi membedah hakikat apa yang kita pelajari. Misalnya, apakah yang kita ajarkan sudah sesuai dengan hakikat kebutuhan peserta didik? Untuk yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana cara kita memperoleh ilmu tersebut. Hal ini berkaitan dengan metode pelajaran dan validitas sumber belajar. Untuk yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi membedah untuk apa ilmu itu digunakan. Di sini kita bicara tentang etika dan nilai moral dalam proses pendidikan. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Dalam kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Ada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Selanjutnya ada penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Jadi, untuk kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.